Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dengan suasana yang sejuk pada pagi ini. Ya, luar biasa ya, Luar Pak. biasa. Jadi begini, Pak, saya di sini ingin melakukan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan Bapak sebagai kepala sekolah di tempat saya bekerja, Pak. Jadi mohon waktunya sedikit karena nanti ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah kita ini, Pak. Baik. Pertanyaan saya yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Bu Meli. Selama ini dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin sekolah selalu atau ada saja dihadapkan dengan konflik-konflik internal ataupun permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi. Ada beberapa hal jika hal tersebut menjadi dilema bagi seorang kepala sekolah sebagai pemimpin. Misalkan kita diharapkan dua hal yang sama-sama bagus dan sama-sama penting, sehingga kita harus memutuskan salah satunya. Ini saya misalkan nih, calon guru penggerak. Tentunya program ini sangat bagus sekali nih untuk meningkatkan kompetensi seorang guru itu kan. Di satu sisi bakal akan ada waktu yang harus dibagi. Nah ini di satu sisi sebagai calon guru penggerak, di satu sisi memang guru yang harus melaksanakan tugas. Ini bagi saya pribadi menjadi dilema, sehingga saya harus mengambil keputusan ini. Saya identifikasi manakah yang urgent dan manakah yang mempunyai nilai kebaikan dan kepentingan awalnya dulu. Kalau guru penggerak itu mampu membagi waktu dan memanagenya dengan baik, maka kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung guru penggerak tersebut. Tapi jangan sampai meninggalkan tugas pokoknya. Ini yang menjadi dilema. Ada beberapa rekan yang curhat ke saya seperti itu. Baik, berarti Bapak dalam mengidentifikasi kasus melihat dulu mana bagian yang paling penting itu dulu yang harus didahulukan ya, Pak. Selama ini, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Yang pertama, kepentingan tersebut harus dinilai dari kemaslahatannya untuk lingkup yang kecil atau pribadi atau untuk lingkup yang besar. Kalau menjadi lingkup pribadi, kemaslahatannya itu merupakan hak sebagai seorang yang mempunyai permasalahan itu. Cuman kalau dua hal itu ada yang berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar, lebih banyak, tentunya saya akan memprioritaskan yang berkepentingan untuk orang banyak. Artinya Bapak lebih mementingkan untuk kepentingan orang banyak dibanding untuk kepentingan pribadi. Betul, ya Bapak. Sekali. Langkah-langkah atau prosedur apa ya biasa Bapak lakukan selama ini? Dengan mengidentifikasi secara persuasif, pendekatan persuasif dulu kita contohkan, kita perkecil ke seorang guru ke permasalahan. Kita pendekatan ke persuasif dulu, kita tanyakan, kita identifikasi urgensinya seperti apa. Artinya Bapak menggunakan pendekatan persuasif dulu terlebih dahulu ya, Pak. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Selain kita mengambil keputusan secara langsung, sebaiknya setelah kita mengidentifikasi, kita butuh
pendapat dari beberapa orang yang kita anggap mampu untuk menelaah tersebut, sehingga apa yang menjadi keputusan final itu tidak mutlak hanya keputusan pribadi saya. Bisa konsultasi dengan wakil, atau bisa memungkinkan kita musyawarahkan ke seluruh dewan seperti itu. Artinya Bapak dalam pengambilan keputusan saya bermusyawarah dan melibatkan pihak-pihak yang ada di dalam lingkungan sekolah ya Pak? Iya, yang berkompeten di bidang itu. Ya, baik Pak. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena ini menjadi dilema, yang dikatakan dilema itu sesuatu yang bagus semua, tapi harus kita pilih salah satu. Jelas sebagai perasaan moral untuk hal yang tidak kita pilih sebagai hal yang utama, beban moral kita untuk tetap memberikan pemahaman bahwa tidak harus menjadi yang prioritas. Yang belum jadi prioritas itu tetap kita anggap sebagai hal yang baik. Mungkin itu lebih ke moral seperti itu. Lebih ke moral ya Bapak? Iya. Ini agak panjang ini Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut langsung di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Baik. Ada kalanya kita harus memperhatikan urgensinya. Jikalau permasalahan tersebut, hal tersebut adalah sebuah urgensi dan mengharuskan mengambil keputusan, itu dengan standar kemampuan saya memanajemenkan konflik yang terjadi, itu bisa saya mengambil keputusan langsung. Jika permasalahan tersebut tidak terlalu urgensi, maka akan sebaiknya kita jadwalkan untuk komunikasi lebih banyak ke pihak-pihak sekolah yang berkompeten di bidang itu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jika itu tidak urgen maka bisa dibawa ke forum musyawarah atau melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Maka itu tidak harus langsung seketika itu dilaksanakan, kecuali kalau urgensi. Artinya Bapak dalam mengambil keputusan melihat dulu bagaimana, apakah ini sangat penting atau tidak penting ya Pak. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, dari awal tadi saya sering mengutarakan yang berkompeten gitu kan. Iya. Hal yang terjadi terkadang itu tidak sesuai dengan konsep yang ada di sekolah. Itu saya anggap sebagai hal eksternal gitu. Jika hal itu internal, maka kita berdayakan pendidik dan tenaga kependidikan kita untuk membantu mencari solusinya. Seperti ini, di sekolah kita juga kan guru-guru sudah mengikuti, ada beberapa guru yang sudah mengikuti program guru penggerak dan sebagainya, sehingga wawasan dan pengetahuannya untuk menghadapi sebuah konflik dan sebagainya itu mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban atau solusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang berkesan sekali untuk hal ini, saya harus lebih mempelajari lebih tentang manajemen konflik. Sebenarnya konflik itu tidak mesti negatif dan negatif. Terkadang positif dan positif, yang seperti
dilema etika tadi, yang baik dan yang baik ini, disitulah kita harus benar-benar sebagai pemimpin bijaknya itu di situ. Kalau yang baik dan buruk sudah pasti kita akan mudah mengambil keputusan. Yang ini, yang baik dan baik ini yang susah untuk kita mengambil. Ini lebih-lebih ke pengalaman dan pertanggungjawaban dalam mengambil keputusan. Itu yang paling berkesan bagi saya selama menghadapi dilema-dilema itu. Untuk tips-tipsnya bagaimana Pak? Misalnya kita dalam mengambil keputusan ini, saya selaku JGP ini Pak, misalnya nanti suatu saat saya diminta untuk menjadi seorang pemimpin, kira-kira ada tidak Pak tips yang bisa Bapak berikan kepada saya agar saya mampu dan bisa menjadi seorang pemimpin seperti Bapak? Ya, kita kembali lagi sebagai individu, tentunya mempunyai pembawaan masing-masing atau biasa kita namakan itu kodrat masing-masing, sehingga itu akan membentuk karakter dari individu itu. Jadi pengetahuan kita, pengalaman kita dalam menilai karakter orang dengan instrumen-instrumen, mungkin standar instrumen yang bagaimana kita bisa memutuskan karakter yang dalam hal ini yang menjadi dilema ini, itu kita paham terlebih dahulu. Kemudian tidak lupa juga selalu koordinasi dengan rekan sejawat atau senior atau kepada pimpinan. Ini akan membantu kita dalam mengambil keputusan, karena wawasan kita akan bertambah. Jika permasalahan A itu tidak sama dengan permasalahan B, maka solusinya adalah dengan solusi C dan sebagainya. Mungkin lebih ke sering kolaborasi sama rekan sejawat, lebih gampangnya sebagai guru. Artinya dalam pengambilan keputusan Bapak tidak terlepas dari kolaborasi. Betul. Ya Bapak, karena memang ya yang namanya keputusan memang kadang apa yang sudah Bapak ambil atau saya ambil juga, saya juga pernah mengambil sebuah keputusan terkadang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Banyak beberapa pihak nanti yang akan dirugikan, seperti itu ya Bapak. Betul sekali. Satu lagi tambahan mungkin dari saya, sebuah keputusan tidak selamanya baik, ada kalanya keputusan itu salah, dan itu bukan menjadi suatu kegagalan kalau bagi saya, tapi menjadi pelajaran bagi saya. Seandainya ada permasalahan hal seperti itu lagi, saya akan menghindari kegagalan itu, kesalahan dalam mengambil keputusan. Baiklah Bapak, banyak sekali ternyata pengalaman Bapak yang sudah Bapak bagi dalam wawancara saya pada hari ini. Semoga kelak saya bisa menjadi pemimpin seperti Bapak. Siap. Dan Bapak tetap semangat dalam menjalankan pemimpin yang kalau bisa ya yang dicintai banyak orang ya Bapak. Amin. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya untuk wawancara saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan bermanfaat bagi saya dan bagi banyak Amin. Orang. Terima kasih ya Bapak. Oke, salam bahagia. Salam bahagia Bapak. Oke, bye. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ya, siap. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara sedikit Bapak untuk memenuhi tugas saya dalam demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan dengan melihat nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Mohon dipersilakan ya Bapak. Ya, silakan. Bapak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti saya mohon Bapak menjawab sesuai dengan keadaan sekolah kita Bapak. Ya. Pertanyaan saya yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, saya coba berdasarkan pengalaman saya bagaimana kasus-kasus dari dilema etika dan bujukan moral itu yang selama ini terjadi di sekolah kita. Walaupun
itu cuma ada beberapa kasus yang bisa terjadi di sini. Ya, kita selama ini kita menyelesaikannya dengan sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi. Kita itu pertama mengamati dulu, kita mengamatinya, kemudian setelah kita amati, kita mengumpulkan datanya. Nah, jadi setelah kita amati, mengumpulkan datanya, kita menganalisis permasalahannya apa. Nah, kalau antara dilema etika dengan bujukan moral itu, nah kita akan melihat lebih banyak nanti kalau kasusnya dilema etika, nah itu biasanya lebih mudah cepat kita selesaikan daripada lebih lambat kita menyelesaikannya daripada bujukan moral. Karena bujukan moral itu tahu salah dan benarnya, kita bisa menanggarkan dari peraturan saja, itu akan cepat selesainya. Tapi kalau dilema etika, kita akan amati dulu, kita simpulkan informasinya, kita analisis. Nah setelah itu baru kita coba mengambil keputusan, apakah itu keputusan berdasarkan dari peraturan itu sendiri, atau nanti kalau memang kasusnya agak berat, kita rembuk bersama dengan yang terlibat, juga melibatkan guru-guru yang ada di sekolah ini, bagaimana keputusan itu supaya lebih mengarah ke semua pihak yang diuntungkan. Artinya meminimalisir kerugian daripada yang bertentangan tadi, keadaan yang sama-sama benar tadi. Tapi kita bisa mengurangi daripada dua permasalahan tadi, antara peraturan yang ada, antara keadaan yang menimbulkan dilema tadi, diminimalisir supaya semuanya keputusan itu juga bisa diterima semuanya juga. Baik Bapak, yang saya tangkap di sini dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, Bapak mulai melakukan nanti dari mengamati, mengumpulkan data, baru menganalisis masalah tersebut ya Bapak. Iya, kita baru nanti mengarah kepada keputusannya apakah sesuai dengan peraturan, ataupun nanti kita rembukkan dulu nanti atau musyawarahkan dulu. Baik Bapak, selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita mengambil keputusan itu berdasarkan dari keputusan kita bersama, merujuk ke sana, kita rembukkan bersama dengan kawan-kawan lagi. Kemudian itu setelah itu keputusan itu harus sama-sama bisa dipahami bahwa itu yang terbaik. Artinya dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bapak bermusyawarah atau berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah ya Bapak. Bisa Bapak ceritakan bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya ya kita melihat masalahnya, kemudian kita sudah melihat masalahnya, kita menggali informasi apa yang di dalam permasalahan tersebut. Nah setelah itu baru kita analisis, baru kita ngambil keputusan yang merujuk pada peraturan tadi. Nah, kalau keputusan setelah kita ambil, kita berusaha semuanya duduk yang berwenang di sana dan yang terkait, supaya bisa memahami keputusan tersebut. Artinya Bapak harus semua pihak yang terlibat nanti ada dalam satu. Iya, harus kita duduk bersama di sana dalam mengambil keputusan. Baik Bapak. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu diselesaikan secara spontan. Bapak lebih suka secara spontan.
kita lihat permasalahannya, kita selesaikan pada saat itu, jangan dibiarkan berlarut-larut. Nanti ya kalau berlarut-larut berkembang permasalahannya. Nah kalau spontan itu nanti kita lihat nanti bagaimana dari semua aspeknya. Nah yang terkait itu bisa memahami apa yang terjadi, sama-sama kita bisa menyelesaikan duduk bersama. Baik Bapak, ternyata Bapak ketika dalam mengambil keputusan apabila ada suatu kasus harus diselesaikan hari itu Ya, agar tidak bisa berkembang menjadi menjadi masalah yang baru ya Bapak. ya. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu sebenarnya lebih banyak daripada tantangan yang namanya kepentingan bersama. Tantangan yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang baik dan mengalahkan sesuatu yang baik untuk keputusan bersama. Tentu tantangannya itu sangat berdampak kepada efek pribadi masing-masing dari yang terlibat di dalam itu. Tantangannya ya beratnya di sana memutuskan sesuatu yang pas sesuai dengan semua orang, memuaskan semua orang. Itu tantangannya. Itu tantangannya. Selain itu Bapak, selain itu ya apa ya tantangan yang lebih sesuai dengan kondisi kita ini Pak, bagaimana? Apa dari lingkungan sekitar atau dari internal gitu Pak? ya tantangan yang terasa itu sebenarnya adalah beratnya suatu permasalahan karena harus ada satu yang mengalah. Oh, karena sama-sama benar tadi akhirnya Harus ada yang satu yang ada satu yang harus mengalah. mengalah karena harus sesuai dengan peraturan tadi. Harus sesuai Harus dengan kita belajar peraturan. dengan peraturan. Artinya yang mana yang lebih efektif peraturan itu kepada yang berlainan kepentingan tadi karena pertentangan tadi. Jadi tantangannya memuaskan tadi itu tantangannya, memuaskan pengambilan keputusan. Iya. Nah, kalau semuanya sudah pas, baru. Kalau tidak keputusan kita itu tidak pas, tentu tantangannya supaya kita bagaimana semuanya itu bisa menjadi puas dengan keputusan kita. Itu tantangannya yang memuaskan, itu yang jadi tantangan itu supaya bisa diterima. Keputusan itu bisa diterima oleh semua. Iya. Itu tantangannya itu. Itu tantangan terberatnya ya Bapak ya. Ya. Karena dalam mengambil keputusan akhirnya harus ada satu yang tersakiti, satu lagi mendapatkan hasil yang baik gitu ya Bapak. Iya, karena harus kita merujuk lagi kepada peraturan tadi. Pasti ada. Kita tidak bisa mengelaknya itu. Iya, tidak bisa dielak ya Bapak. Lalu Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tidak ada waktu tertentu. Jadi begitu ada masalah, spontan pada saat itu kita selesaikan, kita lihat permasalahannya, kita analisis, dan kemudian kita ajak bersama-sama berembuk menyelesaikan pada saat itu. Baik Bapak, artinya Bapak Tidak seperti punya. tadi bahwa Bapak ini lebih langsung kalau ada masalah selesaikan Iya, langsung. spontan aja. Kalau Bapak menyelesaikan langsung ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah kita itu dukungan dari kawan-kawan. Dari semua kawan-kawan, kita sepakat semuanya bahwa kita bisa membuat satu keputusan bersama-sama dan itu juga kebaikannya untuk bersama. Artinya semua yang ada di lingkungan sekolah harus mendukung Iya. apapun keputusan yang telah Bapak ambil. Bukan saya yang mengambil. Artinya keputusan juga Oh ya, secara keputusan bersama. bersama Iya, kita keputusan ambil. bersama ya Bapak ya.
Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jelas pelajarannya itu ya apa-apa yang kita lakukan selama ini ya pengalaman itulah jadi pelajaran kita. Jadi setiap menyelesaikan permasalahan tentu pengalamannya berbeda-beda lagi. Kasus ini dengan kasus yang lain nanti akan memberikan pelajaran-pelajaran yang berbeda. Jadi pengalaman itulah yang menjadi pelajaran yang utama yang harus kita petik dari sedang dialami. Boleh Pak bagi salah satu kasusnya? Nah, kasusnya misalnya kita menetapkan untuk efektifnya di sekolah, guru itu tidak membawa anaknya ke sekolah. Iya Pak. Nah, itu supaya efektif dari pembelajaran. Nah, begitu ada guru yang membawa anaknya yang sudah masih kecil, itu kan ada dilema di sana. Iya. Ya, antara kebutuhan guru terhadap anaknya yang sedang menyusui, yang tidak ada anaknya, kemudian kebutuhan dia efektif dia di kelas. Nah, itu kan ada dilema yang harus kena. Kadang-kadang ya bisa jadi kalau ada ketidakpuasan terhadap guru yang lain terhadap maksimalnya pembelajaran, terus satu dilema sebenarnya. Nah, tapi itu kan dilema itu tadi kita coba rembukan bersama peraturannya bagaimana, keputusannya kita bagaimana. Luar biasa ya Bapak. Bolehlah Pak ini dibagi-bagi tipsnya bagaimana nanti misalnya suatu saat nanti saya dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Apa sih Pak tipsnya Pak dalam mengambil keputusan? Mengambil keputusan tipsnya cuma satu kalau saya. Memahami kawan. Semua yang kita pimpin itu harus dipahami. Kalau kita memahami kawan yang kita pimpin, mudah-mudahan kita bisa mencari solusinya. Nah, kalau karakter kawan A dan B dan C semuanya kita ada bisa memahami, mudah-mudahan bisa kita mengajak semuanya bekerja sama. Luar biasa Bapak. Ada satu hal yang saya suka dari Bapak, saya berarti untuk saat ini harus lebih bisa lagi untuk memahami lingkungan di sekitar saya ya Bapak. Iya, harusnya seperti itu. Terima kasih Bapak, banyak sekali pembelajaran yang saya dapat dari cara Bapak mengambil keputusan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan, hal baiknya bisa saya ambil. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ki Hajar Dewantara namanya.